نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat hadir pada acara malam tahlilan dan doa, malam yang ketiga atas berpulangnya Ibunda almarhumah Sri Kartini binti Haji Mustaqim. Mudah-mudahan dengan doa kita semua Allah berkenan mengampuni dosa-dosa almarhumah, diterima semua amal kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah berkenan menempatkan beliau di tempat yang mulia di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Khatamul Anbiya, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada beliau, kita semua semakin istiqomah, semakin konsisten dan komitmen di dalam memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita dapat menjadi umat yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin itrokaso jamaah ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lebih kurang 25 sampai 30 menit Mada akan sedikit berbicara tentang hakikat daripada kehidupan dan kematian. Hadirin itrokaso jamaah ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap hari 24 jam ada saja manusia yang datang dan ada yang pulang kembali kepadanya. Karena dalam 24 jam ada saja yang melahirkan anak, dan dalam 24 jam pula ada saja yang menghembuskan nafas yang terakhir. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dan pergi silih berganti. Kita semua tinggal menunggu giliran hadir yang dimuliakan Allah. Maka itu kasuan dimuliakan Allah, 24 jam ini adalah waktu datang dan waktu kembali. Dalam melakukan rutinitas kehidupan dunia, manusia sibuk sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar sibuk membuka tokonya. Itu semua ada rutinitas dunia yang kita lewati. Tapi pada hakikatnya adalah
Itu semua adalah perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Syariatnya setiap hari kita ke sawah. Syariatnya setiap hari kita ke kantor. Tapi pada hakikatnya dalam perputaran waktu itu, kita sedang melangkah kecil pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rutinitas itu kita akan diantarkan pada satu pintu. Itu yang dimaksud dengan pintu kubur. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian itu diibaratkan pintu, dan semua manusia pasti akan masuk pada pintu tersebut. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang perlu. Siapa yang terus mengingat akan perjalanan ini, bahwa setiap helakan nafas, setiap pergantian hari dan perputaran waktu, itu adalah perjalanan pulang kembali kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa secerdas-cerdasnya manusia adalah manusia yang sering ingat pada kematian. Semakin mengingat kematian, maka kehidupan akan semakin bermakna. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibunda Sri Kartini binti Haji Mustaqim telah 3 hari yang lalu telah meninggalkan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada almarhumah. Kematian almarhumah diawali dengan rasa sakit, dirawat di rumah sakit umum daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram sampai dengan 2-3 minggu. Hadirin dimuliakan Allah, pada syariatnya kita melihat berat perjuangan beliau. Ada banyak manusia, ada banyak di antara kita mengatakan kasih jarak adil kodoi. Tetapi kata Rasulullah SAW, kematian yang paling baik, kalau kalian dapat menangkap hikmah di balik daripada rasa sakit, maka sebaik-baik kematian yang diawali dengan sakit. Karena yang pertama, sakit itu adalah kafarat bagi dosa. Yang kedua, dengan sakit itu derajat akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, inna rajula la taqulu lahu darajatu indallah. Ada kalanya Allah menyiapkan satu derajat bagi hambanya. Derajat itu begitu tinggi, la yablughuha bi'amalihi. Derajat itu tidak akan mampu diraih dengan amalan kita. Wara sebuah derajat rasengaja sedia berumah ta'ala nderu bandai sebagai adana derajat mah paling ese. La yablughuha bi'amalihi. Derajat ede tiba umpau benda take amalan daita. Tidak mampu dikejar walaupun dengan ibadah kita. Tidak mampu dikejar walaupun dengan tahajudnya kita. Dengan sedekahnya kita, apapun amalan kita, tidak akan mampu dikejar derajat itu. Hatta yubtala bibala'in fi jismihi. Hingga Allah memberikan cobaan, musibah, penyakit atas jasad kalian. Hingga mbay berumah ta'ala supu de seru bundai terpala. Fayablughuha bidzalik. Maka dengan itu kita belajar bersabar, meyakini ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak akan hadir sebuah musibah termasuk rasa sakit itu illa kecuali biidnillah, atas izin dari Allah. Maka kita menerima dengan keyakinan yang benar. Kemudian kita belajar bersabar atas ujian Allah itu. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kacukun derajat akan nekai sabar naita. Hadirin dimuliakan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pergantian hari, perputaran waktu adalah langkah kecil bagi kita menuju pada kematian.
Maka Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah engkau menyembah Tuhanmu, mengabdi kepada Tuhanmu, menghambakan diri kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang engkau yakini. Itulah kematian, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang istiqamah dalam kebaikan, yang setiap perputaran hari, pergantian waktu diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Ada orang yang akhiri hidupnya di sawah. Ada orang yang diambil oleh Allah meninggal pada waktu ada di kantor. Ada orang yang diambil oleh Allah ketika khusyuk bersujud kepada Allah. Dan ada orang yang diambil oleh Allah ketika dia berada dalam majlis-majlis maksiat. Maka hadirin dimuliakan Allah, kita tidak tahu pada tarikan nafas yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Maka perlu hadirin dimuliakan Allah, isi hidup kita dengan tindakan bermakna, perilaku yang penuh dengan hikmah, hadirin dimuliakan Allah. Karena manusia kembali kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawa uranggahi Nabi ngela Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatsba'ul mayyitu salasatun. Mayit itu katanya akan diantar, kalau dia pulang ke kuburan akan diantar oleh 3 hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Dari 3 yang mengantar itu, 2 yang kembali, 1 yang akan menemani kita. Kita semua ini kalau meninggal dunia, selesai diurus semuanya, akan diantar ke kubur, diantar oleh 3 hal itu. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Adapun 3 yang mengantar kita dari moto naita karadepea. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah maluhu. Yang ketiga adalah amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Namun yang akan kembali adalah keluargamu dan harta bendamu. Begitu jenazah kita dimasukkan di kuburan, disusul dengan biasanya dalam tradisi kita, terutama di Kecamatan Sape, disusul dengan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar hadirin dimuliakan, la ilaha illallah. Kancihir posisi ndai tadi tiarade hadirin dimuliakan Allah, tuta tandoda setoro tandodi. Kemudian kalau sudah ditempatkan organ cihilau posisi ndai ditutup dengan papan, ditutup lagi dengan tanah, gelap berlapis kegelapan. Maka pada saat itu akan segera pulang keluargamu. Semeci-meci beinaita hadirin dimuliakan Allah. Walaupun bagaimana sayangnya istri dan anak kita, tidak akan mungkin ada istri dan anak yang sanggup menemani kita walaupun 1 detik di dalam alam kubur. Fayarji'uhu ahluhu, maka keluarganya mayit itu akan kembali pulang. Wa maluhu, hartamu, oto Honda kombintau ndai ter oto kenait akarat dan di ba'dulam boda hadirin dimuliakan Allah. Wa yabqa ma'ahu fil kubur. Adapun yang kekal, yang tetap bersamamu fil kubur, di dalam kuburmu adalah amaluhu, adalah amal kita hadirin dimuliakan oleh Allah. Maka jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan sebuah kemenangan besar, merupakan satu yang sangat luar biasa, memberikan kebanggaan, kebahagiaan, kemerdekaan bagi kita.
dikala sudah tidur di liang kubur, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian pada saat itu ada amalan, ada investasi akhirat yang pernah kita tanamkan waktu hidup di alam dunia. Maka merupakan satu musibah besar, kecelakaan luar biasa, penyesalan yang tidak ada duanya. Ketika sudah masuk di alam kubur lalu kita tidak temukan amal kebaikan yang kita lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu mengatakan, ingat dan sadarilah akan perjalanan pulang kembali kepada Allah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, kematian itu selalu akan bersama denganmu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditemukan banyak kelompok manusia, minimal 3 kelompok manusia di dalam kesadaran mengingat kematian. Yang pertama, kelompok manusia yang terikat hatinya dengan dunia. Kelompok yang pertama ini nyaris tidak mau ingat, tidak mau tahu tentang kematian. Kelompok yang pertama ini yang dikatakan oleh Al-Quran adalah kelompok yang melampaui batas. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَعَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dibanding akhirat. Keterikatannya dengan dunia begitu kuat. Maka manusia seperti itu kalau diingatkan tentang perjalanan umurnya, berapa umurnya? Ketika sadar sia umur nahu upam purumba ara, umur nahu 50 ara, maka pada saat itu yang menjadi patokannya adalah sudah berapa harta yang pernah aku kumpulkan, sudah seberapa besar karir yang pernah aku dapatkan. Nah, umur nahu upam purumba ara, tipun tenen tahu ake nahu. Nah, umur nahu 50 ara, karir nahu ampun dendake padahal enggak tahu. Yang diukur adalah prestasi dunia. Dia tidak pernah sadar bahwa inai umur upam purumbaar pala ngahi Nabi ketika usia 40 tahun tidak berubah kepribadian menjadi kepribadian yang lebih baik. Ketika umur 40 tahun masih banyak keburukan yang pernah dilakukan kemudian tidak dirubah. Besar kemungkinan keburukan itu akan dibawa masuk sampai ke alam kubur. Tapi bagi orang yang terikat hatinya dengan dunia, kesadaran dengan perjalanan usia umurnya hanya untuk mengukur prestasi dunia yang pernah ia raih. Kelompok yang kedua adalah manusia yang bertaubat kepada Allah. Kelompok yang kedua ini ingat kematian, bahkan dia berharap kepada Allah mudah-mudahan kematian itu dijauhkan darinya. Bukan karena dia benci, tapi karena dia belum sempurnakan taubatnya kepada Allah. Diibaratkan seorang kekasih yang menunda sedikit saja pertemuan dengan kekasihnya lantaran persiapannya belum mantap untuk menemui kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kelompok yang kedua ini setiap hari dia lakukan amal kebaikan. Setiap hari tidak lain dan tidak bukan, hadirin yang dimuliakan Allah, dia sempurnakan amalan-amalan kebaikannya, hadirin yang dimuliakan Allah. Kelompok yang ketiga adalah al-muqarrabun. Kelompok orang-orang yang dekat dengan Allah, yang setiap hari istiqamah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalulah Allah masukkan setitik rasa cinta dalam hatinya kepada Allah. Lalu ketika saat itu dia muncul kerinduan kepada Allah, maka pada saat itu seolah-olah dia segera ingin bertemu dengan Allah. Dan dia menganggap dunia ini merupakan penjara besar baginya, penghalang baginya untuk bisa bertemu dengan Allah. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang apabila Allah kehendaki maka kematian lebih baik daripadanya, daripada kehidupan di dunia. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jemaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita semua belum berada pada kelompok yang ketiga, karena kelompok yang ketiga ini adalah kelompoknya para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah, hadirin dimuliakan Allah. Namun walaupun kita belum berhasil masuk di kelompok yang ketiga, minimal kita tidak berada pada kelompok yang pertama.
Karena ketika kalau berada pada kelompok yang pertama, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalimu adalah neraka jahim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan kehidupan kita. Sebanyak apapun yang pernah kita raih, prestasi-prestasi dunia yang pernah kita kumpulkan, pada akhirnya semua itu akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang pernah kita kumpulkan, halalnya akan dihisab, haramnya akan diazab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jadi kebanggaan kita. Satu-satunya yang jadi kebanggaan kita apabila itu mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah takziah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Sri Kartini binti Haji Mustaqim telah 3 hari meninggalkan kita semua. Begitu berat, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan Bapak Muhammad Jafar MPD bersama dengan anak, bersama dengan keluarga. Ini merupakan satu ujian besar. Ujian ini pernah diberikan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah orang yang dikuatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditinggal anaknya Ibrahim, ketika ditinggal pamannya Abu Talib, ketika ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid, beliau sempat merasakan keguncangan batin yang luar biasa. Hingga tahun itu dicatat oleh ahli sejarah Islam, dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, kita manusia biasa merasakan penderitaan itu. Namun insya Allah perpisahan ini adalah perpisahan yang tidak selama-lamanya. Ada hamba-hamba Allah tertentu yang insya Allah akan izinkan untuk kembali bertemu dengan keluarga, meskipun dipisahkan oleh jarak maut yang begitu jauh. Sebab dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Lebih kurang ayat ini bercerita, hadirin yang dimuliakan Allah, jannatu adnin yadkhulunaha, mereka nanti akan masuk bersama-sama di dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dari orang-orang soleh, dari bapak-bapak mereka. Ada kemungkinan anak akan bisa bersua bertemu dengan orang tuanya di pintu surga. Wa azwajihim, akan bisa bertemu dengan pasangan hidup mereka, azwaj. Atau ngampu para guru de kompeta, guru madhab Dr. Abdul Munir. Allah akan berkenan pertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Suami akan bisa dipertemukan dengan istrinya, istri akan bisa dipertemukan dengan suaminya. Hadirin dimuliakan Allah. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan kalian akan bisa bertemu dengan kita, dengan anak keturunan di pintu surga. Namun syaratnya hadirin dimuliakan, tidak semua orang hadirin dimuliakan Allah. Orang tua yang seperti apakah yang nanti Allah izinkan bertemu dengan anaknya? Istri yang seperti apakah nanti Allah izinkan bertemu dengan suaminya? Yaitu orang tua dan anak yang sama-sama taat kepada Allah. Istri yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup di dunia ini sama-sama belajar taat. Tahodom Tuhan, to'at di rumah ta'ala, anan to'at di rumah ta'ala, wa avalin vein to'at di rumah ta'ala. Satu keluarga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarga ini Allah izinkan nanti bertemu di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa hadirin dimuliakan Allah, di saat satu keluarga berjalan beriring-iringan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab, maka pada saat itu para malaikat akan masuk di pintu-pintu jannah.
min kulli bab, dari pintu-pintu surga, akan masuk berdiri menyambut kedatangan daita satu keluarga. Abu nesentika daita melampa pawai ta'aruf ngapu MTQ eta, daita lampan di hamena ki di awba pejabat dan sebagainya, ndede palaki di aon sore malaikat PAD natada niki pintu surga. Malaikat itu akan angkat tangannya kemudian berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, salamun alaikum, selamat bagi kalian semua. Bima sabartum, ini berkat kesabaran kalian dulu. Berkat kesabarannya. Ake cola kisabang pilna ini. Sabar istri, bagaimana dia taat kepada suaminya, anak taat kepada Allah, membentuk satu keluarga sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Edego paling nikmat delu mendaita hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta benda yang pernah kita tinggalkan, anak dan istri yang pernah kita tinggalkan, syukur alhamdulillah ketika dalam kehidupan dunia bersama dengan anak dan istri kita mengukir kehidupan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita bimbing dalam agama Allah, ghair anandai wa'ab dari agama dari rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi aset investasi akhirat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Semakin hari dunia akan semakin indah. Apalagi sekarang, hadirin yang dimuliakan Allah, sejak Desember 2019 sampai dengan awal April 2020 ini, dunia digemparkan dengan satu ujian besar, COVID-19. Virus corona ini, hadirin dimuliakan Allah, menjadi keyakinan orang yang beriman. Yang pertama adalah kita yakini ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan pernah datang sebuah musibah illa kecuali biidznillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah hendak mengingatkan kita semua, adakah hambaku yang mau mengingat aku? Adakah hambaku yang mau kembali kepada aku? Maka yang pertama jadikan penolong adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka di sini kita sempurnakan keyakinan kepada Allah. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sempurnakan ikhtiar kita untuk menghadapi corona ini, hadirin dimuliakan Allah. Karena walaupun itu adalah ketentuan Allah, tapi tidak terlepas daripada sunnatullah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lambaian tangannya Allah kepada hamba-hamba yang terlalu jauh kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hadirnya makhluk Allah berupa virus corona ini, bukan semata-mata kita mengandalkan ikhtiar saja, tetapi yang paling penting kita mengambil hikmah di baliknya, supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaso jamaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 30 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita tasminan weki. Semua yang mada sampaikan itu adalah apa yang pernah mada baca dan mada lihat di kitab-kitab hadis maupun Al-Quranul Karim. Sekiranya ada kekeliruan di dalamnya, mohon mada diluruskan, hadirin dimuliakan Allah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ketika engkau duduk di majelis ilmu, kalau engkau tidak bisa ambil semuanya, jangan engkau lepas semuanya. Kalau engkau tidak bisa ingat semuanya, jangan pernah engkau lupakan semuanya. Nentu madam semporo ake tiswaut kamu cisra'ain paki sera'a, tiswa uta kawara sera'a ito nefas sera'a.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Demikian ceramah takziah yang sangat menyentuh hati kita semua, kaya dengan hikmah dan pelajaran. Dan karena dari mulai lokal kesempatan dunia yang sementara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua. Ngolur bapak yang kita itu, semoga akhir kita ibadah, memotong kita amal kebaikan, amal soleh dengan keyakinan kepada Allah, dengan istiqamah